pekerjaan ini ternyata banyak yang sudah menolak print dari tempat printing lain karena mungkin mereka sudah pengalaman. Nah, kita kan posisi masih baru, ya kan? Jadi kita nggak tahu kesulitan itu, gitu kan? Nah, dengan berjalannya sudah produksi, waduh, itu agak kelabakan yang tadi mungkin Pak Adi sudah ceritain. Jadi menusut, bahannya menusut, terus ada garis-garis, gitu. Karena dari materialnya sendiri ternyata kalau setelah kita tahu itu orang nggak mau mengerjakan itu, gitu ya. Tapi bahkan sempat saya ditelepon oleh si klien kita, komplain keras gitu ya, komplain keras dan ya mungkin marah gitu kan, karena hasilnya kenapa begini dan tidak sesuai waktu itu. Yang term pertama, term kedua yang nggak sesuai waktu, term kedua tidak sesuai waktu, jadi pokoknya terjadi sedikit kegaduhan gitu ya. Tapi saya dengan kita terima, ya kan, kita terima, dan ini sebetulnya pelajaran yang sangat amat berharga buat kita. Dan kita nggak pernah menyesal meskipun mungkin boleh dikata kita di situ rugi. Tapi dengan hasil yang tadinya wah udah dikomplain segala macam itu, akhirnya ya itu yang tadi Pak Adi bilang, banyak belajar. Mesinnya harus bagaimana, cara kerjanya pun seperti apa, itu nanti cara kerjanya rahasia perusahaan. Ya kan? Yang pasti berakhir dengan diterima. Yang tadinya udah mau di-cut loh kita, ya kan? Kita mau di-cut bener-bener yang aduh gimana itu waktu itu sampai nggak bisa bayangin ya. Ya gitu loh, soalnya kan kita sudah mengeluarkan banyak, belum dibayar dan mau di-cut gitu kan. Jadi sempat pusing lah pokoknya, tapi ya itu mungkin memang harus digituin dulu ya, kita hidup tuh harus memang digembleng ya, digembleng dulu sehingga mau belajar lebih banyak. Dan memang betul, jadi Pak Adi belajar lebih banyak, mengerti oh ternyata begini. Yang mungkin yang sudah pengalaman itu menolak. Tapi kalau kita dikasih lagi kita akan terima karena kita sudah tahu harus bagaimana itu. Solusinya seperti apa yang akhirnya ya klien kita puas ya akhirnya. Meskipun kita mungkin saat itu agak rugi, tapi nggak apa-apa. Buat saya nggak apa-apa. Itu pelajaran yang berharga karena kita memang baru gitu ya. Jadi buat saya rugi nggak masalah, tapi kita tahu lebih banyak gitu. Jadi ke depannya mungkin di tempat lain mungkin belum tentu mau, kita udah mengerti harus step-step apa yang harus dilakukan kalau menerima material seperti itu. Oke, setiap perjalanan pasti ada tantangannya, tapi alhamdulillahnya pihak Aloya bisa melewati itu semua dengan solusi-solusinya. Ya, dan dengan tepat waktu. Wah, itu sih yang paling penting. Wah, benar-benar berantakan karena dikomplain kan. Jadi dikembalikan semua, kebetulan itu dari luar kota. Jadi itu dikembalikan semua ke kita. Gitu, karena nggak diterima gitu loh. Sedikit pusing ya pasti waktu itu momennya. Gak bayangin nih saya. Terus sampai sekarang customernya repeat order lagi dong akhirnya karena puas itu tadi ya. Tapi dia juga menyadari bahwa dia mungkin dia juga menyadari bahwa bahan itu sulit sehingga dia pun nggak mau menerima kalau bahannya seperti itu gitu loh. Itu bahan itu jadi sebuah tas kecil gitu. Nah, jadi klien kita juga belajar juga dia ya bahwa oh ternyata kalau ini sulit. Jadi karena kan itu kebutuhan banyak, nggak mungkin hanya diberikan ke satu printing, ke satu kita semua yang mengerjakan itu nggak mungkin. Jadi dia harus produksinya tak akan terlalu banyak dan biasanya kliennya yang pusat juga mau cepat, pasti harus dibagi ke beberapa printing. Nah, sulitnya adalah memberikan ke printing yang lain karena solusinya, cara bekerjanya gimana itu cukup susah juga. Harus sabar, harus ini. Jadi
dia juga belajar dari situ juga. Jadi kalau memberikan yang berikutnya tuh materialnya yang ringan-ringan aja ya, yang gampang, yang biasa istilahnya gitu. Oke, kalau tadi tantangannya pertama kali menerima orderan B2B. Nah, mungkin ada tantangan lagi nih selanjutnya yang bisa diselesaikan, atau hal apa sih yang menurut Ibu atau Pak Adi atau Kokonya tuh yang berkesan dan jadi pelajaran baru juga buat tim Aloya? Mungkin tantangan selanjutnya daily basis ya. Itu biasanya di time management. Biasanya itu dari klien, misalkan mereka minta jadinya di tanggal sekian, mereka baru ordernya H-1 atau H-2. Itu menurut kami itu hal yang challenging gitu. Jadi kita mungkin pas waktu itu kita membuat sistem di mana kita itu cara mengatasi atau memanage waktu untuk orderan-orderan seperti itu tuh bagaimana sih gitu. Soalnya kita tidak mungkin meng-cancel orderan orang, itu tidak mungkin sekali gitu. Segala macam orderan dari klien pasti kami terima gitu. Dan mau klien itu mintanya di hari besokannya atau mereka mungkin atau tolak ordernya atau bagaimana, kita pasti terima dan kita pasti usahakan 100% untuk sampai di tangan klien di hari-harinya. Itu aja sih tantangan di ya sehari-hari kita. Umum ya kalau itu ya, biasanya dari segi customer dan juga pihak percetakan. Nah, oke, sekarang saya mau masuk ke pertanyaan mengenai pelayanan. Layanan utama apa aja sih yang ditawarkan dari pihak Aloya untuk customer semuanya? Nah, lebih ke cetak A3, cetak ya pokoknya berhubungan dengan kertas, stiker, paper bag, flyer, satu nama, ID card, dan packaging, stiker-stiker semuanya. Untuk saat ini layanan yang paling unggul di Aloya apa ya Pak, kalau boleh tahu? Atau yang pelayanan yang paling unggul atau enggak yang bisa jadi pembeda dari Aloya dengan bisnis yang ada di tempat lain seperti itu? Dibanding digital printing lain? Iya, yang paling unggul mungkin. Yang produk yang paling bedanya? Ya paling packaging. Packaging ya? Iya. Soalnya kemarin juga saya udah lihat nih sosial media dari Aloya. Saya juga lihat custom packagingnya juga lucu-lucu, up to date ya. Ngikutin perkembangan zaman banget, gaya-gaya anak sekarang. Nah ini kan tadi sudah ada sosial medianya. Nah kalau untuk customer sendiri, misal butuh pelayanan untuk pembuatan packaging tadi, bisa via apa aja sih? Kita biasanya sih bisa via WhatsApp, ya itu langsung klien bisa langsung bicara ke admin kita, dan juga kita punya sosial media itu di Instagram dan di TikTok. Kalau misalkan mau lihat video produk dari kami, apalagi kami itu spesialisnya packaging, gitu. Dengan skillnya Pak Adi ini, saya merasa sih udah 100% top notch banget packaging kita. Jadi kita regular dan daily kita upload video di Instagram dan di TikTok sih. Gitu. Jadi Instagram atau sosial media lainnya tuh yang di-update nggak hanya mengenai produk apa yang dihasilkan, tapi juga banyak konten-konten yang mengedukasi ya. Seperti itu. Itu mungkin yang sedang dikembangkan dari Aloya ya saat ini ya? Iya, kita juga bikin video dari selain produk ya tadi, itu mesin-mesin kami gitu. Kita kita kasih kayak basic knowledge aja ke bisa dibilang ya viewers kita di Instagram atau TikTok itu di Aloya ada mesin apa aja sih gitu, sehingga bisa kita itu membuat produk-produk yang
kita advertise di Instagram dan di TikTok begitu. Jadi dari kami punya tim spesialis kami juga itu cara potongnya gimana, packaging itu kan ada pemotongan juga dari box cardboard seperti itu, dan juga ngelemnya bagaimana ngelem yang menurut kami itu yang benar gitu, supaya misalkan lemnya itu tidak keluar dari zonanya misalkan gitu. Kalau dari pihak Aloya nih, seperti apa sih tanggapan atau penilaiannya untuk di dunia digital printing saat ini? Sangat dan sangat berkembang ya. Saya dari dulu sudah berpikir bahwa teknologi itu tidak ada matinya. Perkembangan zaman itu sangatlah cepat. Kita sebagai yang punya Aloya House of Printing ini bergerak di digital print, kita tuh harus selalu up to date. Kita tuh harus tahu dan harus belajar. Contoh, kita itu selalu datang ke pameran, mau itu all print, kita selalu datang. Datang itu kita melihat mesin. Kita pas melihat mesin itu kita berpikir, kita mau bisnis kita ini ke arah mana? Misal kita mau di mesin ini, kita bisa menghasilkan produk seperti apa yang kita bisa tunjukkan ke customer, dan di situ yang customer tidak pernah berpikir bahwa oh bisa terjadi produk seperti ini gitu dari mesin ini. Jadi itu harus dari kita sebagai yang bergerak di bisnis digital print ini begitu. Dan saya cuma mau ngomong kita itu selalu belajar gitu dengan segala mesin di luar sana. Dan menurut saya juga tuh di Indonesia sekarang sudah berkembang dengan pesat ya di bisnis digital print ini. Mesin sudah banyak yang tadinya di luar negeri semua, mesin dan teknologi maju itu sekarang sudah bisa diimpor di Indonesia atau dibikin dengan dibikin di Indonesia sendiri mesin itu. Jadi tidak hanya misalkan made in China, made in Germany, made in luar negeri, tapi bisa juga made in Indonesia. Itu menurut saya sangat kagum dengan majunya Indonesia. Oke. Dan kalau bicara soal inovasi ya, tadi yang disampaikan juga termasuk inovasi mengenai mesin-mesin ya, yang bisa membantu untuk efisiensi produksi dan sebagainya. Nah, kalau dari respon pelanggan sendiri nih terhadap layanan Aloya seperti apa? Menurut saya sih kita unggul ya sebenarnya. Kami itu unggul, kami itu cepat. Lama? Sorry, saya breakdown cepatnya itu apa ya? Kita tuh cepat diproduksi, tepat waktu, dan juga kami itu fast response. Itu menurut saya yang paling utama dalam pelayanan. Menurut saya itu customer satisfaction itu harus 100%. Tidak ada customer, tidak bisa ada Aloya House of Print. Kita itu bisa dibilang itu kami itu jasa print gitu. Jadi kami itu harus memberikan yang terbaik, komunikasi yang menurut saya itu utama juga gitu. Bila misalkan admin saya itu telat reply, customer itu bisa langsung ke digital print lain. Kenapa? Digital print di Indonesia itu sudah sangat banyak gitu. Bila telat 5 detik itu hitungannya detik menurut saya gitu. Telat aja itu customer itu sudah berarti dia tidak jawab, tidak reply message saya, berarti mungkin tokonya sudah tutup. Nah itu mungkin gimana, makanya itu komunikasi itu harus 100% di Aloya House of Print.
Oke, keren banget nih bicara soal pelayanan ya. Selalu mengutamakan kenyamanan dan juga kepuasan dari customer. Oke, siap banget. Nah, dari Alia sendiri boleh dong dibagi tips ya, kiat-kiat untuk Maxivers semua yang ingin memulai di dunia bisnis digital printing, buat yang baru mulai ataupun yang udah terjun di dunia digital printing, apa aja sih yang harus diperhatikan dan seperti apa nih? Kita tuh sebenarnya masih baru banget, belum belajar, belum juga 2 tahun. Tapi saya punya quote ya, pernah nonton Forrest Gump. Itu dia pernah mengatakan bahwa life is like a box of chocolate. You will never know what's inside the box, gitu. Jadi pas pertama saya diajak ibu saya dan partneran dengan Pak Adi juga, itu saya berpikir dulu gitu. Saya mau nggak mengeluarkan misalnya mengeluarkan uang sekian untuk bisnis ini, mau dibawa kemana dan profit nggak? Gitu. Bohong kalau misalkan orang ada yang buka bisnis itu maunya lebih terus, itu menurut saya itu nggak mungkin gitu. Itu harus jadi passion kita. Kamu passion nggak di dunia tersebut? Kalau menurut saya tidak ada passion, buat apa kita melanjutkan bisnis tersebut? Karena without passion, menurut saya kita nggak bisa belajar terus. Belajar itu harus jadi passion. Malas-malasan itu juga nggak bisa untuk membuka wirausaha atau bisnis sendiri. Bisnis itu tidak pernah mudah, selalu susah menjalankannya, prosesnya. Seperti mie instan, menurut saya. Mie instan itu pas dimakan untuk masyarakat gampang bikinnya, seduh-seduh berapa menit jadi. Tapi apakah masyarakat melihat proses orang yang membuat Indomie itu menjadi instan seperti apa? Tidak. Padahal itu prosesnya sangat sulit membuka bisnis itu. Tapi di perakhirannya semua orang yang membuka bisnis akan mimpi menjadi oke, duit itu datang kepada kita dan itu bisa instan. Tapi menurut saya yaitu no pain no gain. Jadi semua itu proses, dan menurut saya yang paling penting itu stability dan never give up gitu. Stability dari kitanya sendiri, kita tekunin, kita harus tekun dalam menjalankan segala sesuatu yang kita ingin capai. Orang nggak bisa tiba-tiba misalkan tiba-tiba bisa lari dengan sangat cepat. Pasti itu kita harus latihan dulu. Dimana kita latihan, misalkan kita latihan pace kita seperti apa untuk bisa lari. Jadi dengan Aloya yang masih muda ini, iya, itu kita proses saja dengan pace kita yang kita mau nantinya tuh kita terbang bareng gitu. Tapi sebelum kita terbang, kita harus berusaha untuk tahu, belajar untuk jalan dahulu. Tidak ada misalkan langsung terbang, tidak ada menurut saya. Jadi menurut saya sih untuk masyarakat di Indonesia bila mau membuka bisnis atau usaha sendiri, trust the process, trust your passion, never give up. Oke, jadi kuncinya itu tadi ya, stability, terus habis itu never give up, itu yang penting banget ya. Terus habis itu tekun ya, itu juga penting. Terus kalau tadi kita udah bicara tentang Aloya nih, bagaimana perkembangannya dan seperti apa sih perjalanan bisnisnya. Nah sekarang nih saya mau bahas yang lebih seru lagi. Saya mau minta sedikit testimoni dari pihak Aloya. Kan untuk requestan orderannya ini udah mulai banyak layanannya ya. Mulai dari cetak A3 sampai ke packaging. Nah, kalau boleh tahu mesin Maxipro apa aja sih yang dipakai untuk produksi, Pak? Dari mesin potong, mesin laminating A3, mesin greasing, jahit kawat,
sama yang rel manual. Oh, yang mesin creasing, yang untuk rel kertas? Iya. Oke. Jadi untuk mesin-mesin tadi? Oh, jadi untuk mesin-mesinnya digunakan untuk ini ya, mungkin pembuatan buku tadi itu ya? Iya. Buklet dan sebagainya kayak gitu. Oke. Iya. Untuk mungkin kedepannya ada rencana untuk menambah mesin terbaru, apalagi nih dari MaxiPro yang bisa ngebantu produksinya. Apalagi nih tadi kan juga nerima itu ya, apa, custom packaging ya, custom packaging box nih. MaxiPro ada ya? Oh ada. Pastinya Ada lah, ada. Butuh apa tinggal telepon aja. Rencananya ada, rencananya. Oke. Sebelum pada akhirnya membeli mesin-mesin di MaxiPro untuk membantu proses produksi ya di tempat Aloya, bagaimana sih awal mula bisa tahu dengan MaxiPro dan sampai akhirnya wah saya tertarik nih untuk ambil mesin di MaxiPro? Boleh dijelaskan dari siapa ini? dari kita aja. Kalau itu dari pertamanya saya lihatnya di Instagram dan dari teman. Salah satu saya mau ambil dari MaxiPro, saya juga ada lihat dari beberapa merek yang lain. Dan semua itu base-nya itu rata-rata di Surabaya. Dan saya lihat di MaxiPro, ada base-nya ada di Jakarta. Pertama kali saya tanya, datang ke MaxiPro Jakarta, after sales-nya gimana? Apakah spare part-nya ada semua? Dan MaxiPro Jakarta bilang ada semuanya. Oh, saya lebih tertarik dari situ, soalnya kan ini mesin jalan semua, saya harus tahu cara spare part-nya. Kalau ada kerusakan, produksi saya hambat. Soalnya dulunya saya pernah ambil satu mesin lem dari MaxKill sendiri, dan ada terkendala teknis, rusak, spare part-nya nggak ada. Maka sejak pengalaman dari situ, saya pengen beli mesin yang aman dan ada di Jakarta. Dan rata-rata kalau mesin-mesin refinish sendiri kebanyakan di Surabaya datangnya. Karena ada di Jakarta, makanya saya lebih pilih ke MaxiPro dan harganya lebih oke. Wah, terima kasih banyak nih dari Aloya House of Printing. Jadi saya tuh ikut seneng dengernya ya. Dari awal mulanya tahu dari sosial media rekomendasi temen, ternyata tertarik karena memang dari pelayanan kita dan juga after salesnya juga itu yang paling penting ya. Iya. Yang paling utama. Soalnya biar nggak jauh-jauh juga, misal ada kebutuhan apa, tinggal calling aja gitu ya. Tinggal calling aja, nanti kalau mesin rusak tinggal telepon. Kalau misalnya kita jauh kan susah juga. Teknisinya gimana datangnya gitu, pertimbangannya juga. Oke, siap. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya MaxiPro dan Aloya House of Printing juga bisa berpartner dengan baik ya sampai kedepannya dan terus membantu kebutuhan percetakan di Aloya House of Printing. Nah, sebelum kita tutup percakapan kita hari ini, boleh promosikan ya usahanya dari Aloya House of Printing untuk MaxiPro semuanya, khususnya di daerah Tangerang nih. Boleh lokasinya di mana, jam operasionalnya jam berapa sampai jam berapa tutupnya, kemudian bisa melalui apa aja, bisa disebutkan aja. Aloya House of Print ini alamatnya kami ada di Ruko Bolsena. Letak lokasinya itu gampang sekali ya. Kalau misalkan bisa lihat UMM Politeknik, kami ini di depan UMM Politeknik. Kami ini jam operasionalnya di jam 9 sampai jam 7 malam. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. MaxiPro bisa menghubungi lewat WhatsApp kita dan bisa lihat di Instagram kami, namanya Aloya House of Printing, namanya juga sama, di TikTok kita juga. Di situ kalian bisa lihat nomor WhatsApp kami juga di Instagram bio kami. Oke, terima kasih banyak. Pelayanannya meskipun masih baru ya, terbilang 2 tahun, tapi larinya udah bisa dibilang ini lumayan kenceng ini. 2 tahun tapi nggak kalah kenceng sama yang udah belasan tahun. Nah, semoga terus konsisten dan memberikan pelayanan terbaik untuk MaxiPro dan juga khususnya customer dari Aloya House of Printing. Terima kasih banyak. Oke MaxiPro, sebelum kita tutup ya obrolan kita sore hari ini, saya mau kasih mini games buat tim Aloya House of Printing. Nah, gamesnya gampang banget, cukup jawab 5 pertanyaan ini dengan cepat. Dari satu kata ini apa yang terbesit di pikiran ibu, bapak, dan juga kalian ya. Yang pertama, Aloya. Aloya is the answer of your all digital printing needs.
Wih, keren. Yang kedua, digital printing. The future. Oke, keren banget. Ketiga, customer. Priority. Ya, oke. Keempat, mesin Maxi Pro. The best. Guys, yang terakhir nih yang ditunggu-tunggu Maxiver semuanya, karakter Marvel favorit. Spider-Man. Wih, keren. Jadi buat Maxivers yang suka banget sama Marvel, nah ini ketemu nih owner dari Aloya House of Printing juga pecinta Marvel ya. Jadi bisa nanti mau bikin poster dan sebagainya, sharing aja langsung dengan Ko Alan. Oke, terima kasih ya Ibu, Bapak dan Ko Alan. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Sehat selalu, makin lancar untuk Aloya House of Printing, makin meluas lagi ya untuk pelanggannya dan juga pelayanannya seperti itu. Ada yang mau ditambahkan tuh? Cukup. Sudah. Jangan lupa kalau mau ke-print di Aloya. Siap. Oke Maxiver, terima kasih sudah menonton video kita sampai selesai. Semoga informasi dari kami bermanfaat untuk Maxiver semuanya. Jangan lupa untuk selalu support Maxipro Indonesia dengan subscribe, like, comment, and share channel ini. See you next video. Saya Anissa. Kami dari Aloya House of Printing. Terima kasih, sampai jumpa. Maxipro, maximizing your profit. Bye bye.